Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Yayasan Cahaya Amal Babat, Bu Indah, yang baru menyelesaikan sarjana yang kemarin, barakallahu fiik, mudah-mudahan menambah ilmu, menambah berkah. Yang saya hormati Kepala SMP, ada siapa? Pantas tidak nyebutnya tadi itu kan? Saat tadi yang saya hormati Kepala SD Smart, yang saya hormati para guru, ustaz-ustazah di Smart School. Alhamdulillah kita jumpa lagi di ruangan ini dalam rangka bersama-sama mudarasah belajar salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran, yaitu belajar tajwid. Saya tidak tahu apakah antum semua sudah belajar tajwid secara global atau ada yang belum sama sekali, tapi saya yakin kalau tidak mengenal tajwid sama sekali mungkin tidak ada, paling tidak ada dasar tahu apa itu tajwid. Nah, pada pagi ini kita bersyukur sama-sama difasilitasi oleh sekolah kita untuk belajar atau bedah buku atau mengenal buku PDQ sesuai dengan judulnya, Pedoman Daurah Al-Quran. Jadi buku ini, kata Ustaz Abdul Aziz, adalah disusun untuk mengenalkan tajwid kepada para aktivis dakwah. Di awal-awal dakwah pada awal 80-an itu, karena banyak aktivis dakwah itu bukan backgroundnya pesantren, backgroundnya adalah mahasiswa UI yang notabene mereka adalah orang-orang umum, tidak belajar detail atau mungkin tidak mengenal tajwid. Maka kemudian dibuatlah beberapa panduan yang dengan panduan itu paling tidak mengenalkan mereka beberapa cabang ilmu keislaman seperti bahasa Arab dan tajwid ini. Dan tajwid ini atau Al-Quran sangat ditekankan karena itu sebagai dasar kita. Maka judulnya Pedoman Daurah. Jadi bukan seperti buku tajwid lainnya yang sangat detail sekali membahas. Jadi pesan beliau, kalau sudah selesai buku ini silahkan lanjutkan dengan buku yang lain, karena kita tidak bisa hanya mencukupkan dengan buku ini. Ini namanya daurah. Namanya daurah itu nggak lama. Kursus itu nggak lama. Beda dengan orang belajar S1 4 tahun atau memang belajarnya fokus. Kalau kursus bahasa Inggris berapa lama? 3 bulan, 4 bulan. Kursus bahasa Arab paket 1 semester. Daurah Quran ini juga sama. Buku Pedoman Daurah ini juga sama, disusunnya untuk kepentingan para aktivis dakwah, yang mana dalam waktu yang singkat mereka dapat menguasai bacaan Al-Quran dengan benar. Jadi buku ini kok nggak detail, ya memang disusunnya bukan untuk itu, disusunnya untuk bagaimana dengan waktu yang singkat para aktivis dakwah mengenal baca Al-Quran yang betul. Dan dulu beliau langsung yang mengajarkan keliling Indonesia, Sumatera, Jawa, keliling bersama dengan Ustadz Ahmad Syekhu. Untuk Syekhu itu walaupun tamatan setahun tapi baca Al-Qurannya Masya Allah.
Dulu kalau acara mabit, acara daurah di puncak, ke imam qiyamul lailnya Ustaz Syekh merdu suaranya. Nah itu hasil didikan dari Ustaz Abdul Aziz. Di beliau berdua tuh bestie, Ustaz Syekh sama Ustaz Abdul Aziz kemana aja. Jadi biar kita tahu sejarah buku ini. Dan buku ini awalnya dua jilid dan cetakannya bukan di lem tapi di staples di tengah. Ya. Jadi itu buku yang awal-awal. Jadi sudah yang saya pegang tahun 2024 itu cetakan ke-29 tahun 2023 September Oktober 2023 cetakan ke-29. Atau yang punya aku punya cetakan berapa? Hah? 27, 28, ada yang 29? Nggak ada. Berarti yang bukan terakhir, saya nggak tahu pernah nyetak lagi nggak. Tapi ini saya dapatkan saat kami ikutin daurah pedoman daurah buku ini yang langsung diisi oleh Ustaz Abdul Aziz dan beberapa ustaz lain dari markas Quran. Para ustaz dan ustaz sekalian, jadi buku ini ringkas, betul, tapi padat. Dan buku ini dengan kalau kita sudah menguasai buku ini, insya Allah bacaan Quran kita sudah standar. Walaupun ya kita kembali kepada masing-masing. Walaupun yang menguasai materinya hafal, sebutkan hukum ro tebal, kapan ro dibaca tebal, kapan ro dibaca tipis. Nah kita hafal semuanya, 11 posisi hukum mim sukun, hafal semua. Tapi baik, sekarang kita praktek baca. Oh, bahempilo kata Rasulullah. Atau bahempilo, kata balau. Ya. Secara teori harus kuasai, secara praktek itu lebih penting. Salawat dan salam senantiasa kepada Nabi kita Muhammad SAW kita lantunkan. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang mengamalkan hadis beliau, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebagai kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kebutuhan seorang pengajar terhadap Al-Quran itu harus melebihi kebutuhan seorang pelajar terhadap kebutuhan seorang pengajar terhadap tajwid atau memperbaiki bacaan. Itu harus lebih dari seorang murid yang ketika belajar. Artinya apa? Jangan mentang-mentang sudah guru, antum tidak belajar lagi. Itu pun belajarnya nggak selesai. Baru jilid 2 langsung keluar, pindah lembaga langsung jadi musyrifah. Nah, dulu belajar sama saya baru sampai mim sukun, keluar lembaga, kemudian tiba-tiba dia bikin lembaga tahfidz Quran. Nah, di mana dia ngambil ilmunya? Maaf, saya contoh, bukan kejadian ya, contoh aja. Dan itu sering. Ada sebuah pesantren yang pesantren tahfidz, dia sudah sekian tahun itu dapatnya cuma 5 juz atau 15 juz. Keluar ya, karena nggak betah, karena lama banget mau dapat segitu doang. Jadi dia keluar pesantren, tiba-tiba 5 bulan setelah dia keluar selesai 30 juz dan wisuda. Hebat nggak? Nggak hebat. Ya. Jadi permasalahannya adalah bukan kita cepat atau lambat menguasai secara teori, yang paling penting bacaan antum betul. Tapi sebagai seorang guru, maka kita harus tahu hukumnya secara detail. Harus tahu ini namanya apa, ini namanya ikhfa, ini namanya apa, ini namanya. Ya. Harus tahu karena antum guru. Tapi kalau antum sebagai seorang pelajar biasa atau sebagai orang biasa, bukan guru Quran, bukan guru, tidak masalah antum tidak hafal nama-namanya. Yang penting bacaannya betul, panjang pendeknya betul, huruf ro-nya betul, huruf kha-nya betul, ya, makhrajnya betul, sifatnya betul. Yang terpenting bacaannya betul. Masalah dia menghafal teori atau tidak itu nomor 2. Tapi bagi seorang guru, mau tidak mau dia harus tahu, ya, harus tahu hukum ini. Oh, ini namanya ini. Kalau huruf ini ketemu ini, hukumnya ini. Baik,
juga kepada para sahabatnya, ahlu baitnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan kita mendapatkan syafaat bila kelak di hari kiamat dan mendapatkan syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sunnah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya nanti di hari kiamat. Baik, kita ada 3 sesi ya, tadi ada 3 sesi. Sesi pertama, sesi kedua sebelum zuhur, dan sesi kedua pada zuhur. Nah, untuk sesi pertama kita usahakan kita selesaikan sampai muqaddimah ini selesai ya. Ini bisa untuk baca, tapi ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Kemudian kalau cukup waktunya kita masuk ke makhraj huruf. Nanti sesi kedua baru nun sukun. Muqaddimah, Al-Quran sebagai landasan hidup memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab yang lain. Di antaranya keistimewaan membaca Al-Quran bukan seperti membaca kitab biasa. Dan ini sudah terhafal insyaallah hadisnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kalau 1 huruf dibalas oleh Allah Ta'ala setiap huruf kata Rasulullah mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Berarti kalau alif lam mim kali 10 30. Tapi jangan antum gitu ngambil kalkulator atau tilawah gitu ngambil kalkulator saja. Kok gigi 4-nya? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? 19 kali 10 190. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, betul, sadaqallahul azim. Urusan hitungan huruf itu urusan malaikat. Ada malaikat raqib atid yang mencatat. Rasulullah ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita baca Quran, yakin huruf yang keluar dari lisan kita itu ada nilai pahala, sekaligus motivasi agar kita rajin baca Quran. Tidak ada hari terlewatkan tanpa Quran. Kemudian yang kedua, keistimewaan tadabbur, merenungkan maknanya. Ketika kita membaca Quran dan faham apa yang terkandung dalam ayat yang kita baca, maka akan menambah kekhusyuan, nambah khusyuk, nambah kangen, nambah rindu dengan Quran. Makin kita asik dengan Quran. Orang kafir Quraisy, ada 2 orang kafir Quraisy yang mencuri dengar, ya, mendengar diam-diam bacaan Al-Quran, bacaan Rasulullah SAW ketika malam hari, dan dua-duanya nguping itu tanpa perjanjian. Artinya satu sebelah kanan, mungkin satu sebelah kiri, kita ketemu, kamu ngapain, jadi saling kaget dan malu. Kedua-duanya mendengarkan bacaan Quran Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam karena membaca surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini agar kau menjadi sengsara. Bergetar langsung Umar bin Khattab. Pada saat itu dia belum Islam, bahkan dia datang ke rumah Fatimah, adiknya, itu untuk menyiksa Fatimah karena adiknya masuk Islam. Yang sebelumnya dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Kemudian kalau itu buka surat Jin, pasukan bangsa Jin masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Inna sami'na, apa itu buka surat Jin? Surat kedua, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul uhiya ilayya, katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin
akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Bangsa jin masuk Islam, tergabung dengan Al-Quran. Jadi kalau kita memahami, mentadaburi Al-Quran, itu akan menambah kekhusyuan, akan menambah keasikan kita, kerinduan kita dengan Al-Quran. Cuma terkadang hati kita yang berkarat, hati kita banyak dosa, sehingga bacaan Al-Quran itu membuat kita gerah macam orang kerasukan jin. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Tadabbur, liyadabbaru, agar mereka mentadaburi. Apa mentadabur? Merenungi, mengaitkan antara apa yang terjadi dengan ayat Al-Quran. Oh, ini peristiwa begini, ketika melihat alam semesta, angin kencang, laut, awan, petir, semua itu disebutkan dalam Al-Quran, langsung diikat dengan ayatnya. Atau kan, oh, dalam Al-Quran disebutkan laut marajal bahrain yaltaqiyan, itu namanya tadabbur. Ya, kalau dulu ada dalam salah satu sarana tarbiyah itu namanya tadabbur alam. Sekalian tadabbur alam. Tadabbur alam itu, jadi ada salah seorang yang baca Quran berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan kondisi alam di sekitar. Kalau masalah gunung dibaca ayat gunung, kalau di laut dibaca ayat tentang laut, kemudian dibahas ayat-ayatnya. Itu membuat kita makin cinta dengan Al-Quran dan makin mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Itu fungsi dari tadabbur. Yang ketiga, keistimewaan tahfiz, menghafal. Jadi setelah dibaca, direnungkan, Al-Quran juga perlu dihafal, dipindahkan dari tulisan ke dalam dada. Awal Al-Quran diturunkan itu tidak dituliskan tapi dihafalkan. Dan Rasulullah SAW pun beliau sebelum ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril itu tergesa-gesa langsung mengucapkan macam antum lah. Ayo kita sekarang baca surat Al-Fatihah. Saya bilang dengar, jangan ikutin. A'udzubillah, ada satu langsung a'udzubillah. Tak sabar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belum selesai alaminnya, alhamdulillah. Terus ketika salah, sering kali ketika salah kita ketok, kita baru ngetok. Udah kita ingin dia mendengar bacaan betul, dia langsung ulang lagi. Padahal ini adab dalam menuntut ilmu. Dan Rasulullah SAW ditegur salah itu. Ketika Jibril membaca, Rasulullah membaca juga. Kata Allah SWT tegur bahwa dengerin dulu, kemudian ikuti. Karena kami yang akan menjadikan Al-Quran itu langsung masuk ke dalam hatimu. Nah, beda sama kita. Kita nakal berkali-kali, kita bolak-balik juga. Rasulullah ketika diturunkan ayat itu langsung masuk ke dalam dadanya, langsung hafal ayat tersebut. Maka Allah jamin bahwa Rasulullah tidak perlu ngikut langsung mulut Jibril ketika membaca. Sering murid-murid itu kalau gurunya baca ngikut, disuruh dengar, dia ngikutin langsung ya. Jadi menghafal adalah sebuah kelanjutan dari upaya kita mengenal dan dekat dengan Al-Quran. Paling tidak ada ayat-ayat tertentu yang kita hafal. Apa misalnya? Al-Fatihah. Antum nggak hafal Al-Fatihah? Siapa nggak hafal Al-Fatihah? Ada? Saudara ada yang nggak hafal Al-Fatihah? Tidak sah sholatnya ya. Ada usul-usul tertentu kalau kita nggak bisa menghafal 30 juz, paling tidak juz 30 ada surat-surat yang kita hafal. Ya dari aduha ke belakang lah. Ya, ketika nanti bawa ustadznya menjadi imam sholat tarawih di kampung, paling tidak kalau disuruh, biasanya kalau di kampung itu 23 rakaat. Rakaat pertama itu bacanya At-Takasur, kemudian rakaat keduanya Al-Ikhlas. Nah, nanti masuk malam ke-16 rakaat pertamanya Inna Anzalna, kemudian
rakaat keduanya takasur. Itu di kampung tuh begitu, udah lumrah. Kalau antum merubah alif lam mim, kata mereka ini bukan Quran. Ngulang lagi tarawih. Jadi ada yang kita hafal. Tapi kembali kepada kita, kemampuan masing-masing. Ada yang mengeluhkan, saat gimana saya susah banget menghafal Quran, ya. Kayak santri kan. Ada yang susah banget, ada yang cepat. Orang yang kemampuan menghafal Quran yang lambat, dia harus bersyukur. Artinya Allah sayang sama dia. Allah ingin dia makin banyak mengulang ayat-ayat itu. Jadi kalau antum bebel ngapal, husnuzan aja deh, berarti Allah sayang sama saya. Tapi kemudian bukan berarti kemudian kalau gitu tidak nambah-nambah. Bukan. Maksudnya ketika antum mengambil tulisan ada sisi baiknya, yaitu antum lebih banyak pahala membaca ayat-ayat itu. Jadi yang ketiga apa? Menghafal. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Kemudian sabda Nabi SAW, innal ladzina laysa fi jawfi syai'in minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang tidak punya hafalan Quran itu seperti rumah yang sudah jadi puing, rumah kosong. Nah, ada sini. Paling tidak ya kuliah sama kulhu dah. Kalau pertama kuliah, kalau kedua kulhu, terus salam yang keduanya itu lagi nggak apa-apa. Antum bahkan antum sholat, rakaat pertamanya al-ikhlas, rakaat kedua al-ikhlas lagi sah tetap. Bahkan antum tidak baca al-ikhlas pun tetap sah, asal jangan lupa Fatihah. Baik, yang berikutnya beliau menjelaskan tentang susun buku ini disusun untuk membantu kaum muslimin agar dapat menikmati keistimewaan Al-Quran yang pertama, yaitu tilawah. Pada hakikatnya tilawah Al-Quran bukan hal yang sederhana. Ya, khairukum man ta'allama, sebagai kalian adalah orang yang belajar. Belajarnya di mana? Belajar sama siapa? Ta'allam. Belajarnya harus benar. Kenapa? Karena belajar Quran, antum salah guru, salah bacaan, guru antum tidak tetes kata orang Mekah, tidak fasih mengucapkan buruk. Kemudian antum belajar dan antum mengajarkan orang lain, itu paling tidak antum pakai, itu sudah salah. Belajar dari guru yang salah. Kalau antum belajar buat kue celepon, salah menu, tidak masalah, paling tidak nyaman. Tapi kalau Quran, antum belajar sama guru yang salah, bahaya. Apalagi kemudian antum jadi tokoh, jadi imam, apa tuh katanya baca Fatihah aja tidak benar. Antum ngajar lagi, murid-murid antum baca dengan bacaan yang salah tadi akan bertambah lagi. Jadi beda ya, belajar Al-Quran, belajar tajwid bukan hanya sekedar agar betul membacanya, tapi dibalik itu adalah ini Al-Quran, kita harus belajar ta'allama sebagaimana Rasulullah SAW diajarkan oleh malaikat Jibril. Wa'allam, ta'allam dan ta'lim, mengajarkan. Kalau sudah pandai maka ngajar biar ilmunya makin lengket. Jadi mengajar itu tujuannya adalah belajar dan juga agar ilmunya makin lengket. Dan setelah belajar, setelah mengajar pun tetap harus belajar. Dan tidak mungkin, mustahil, tidak boleh hukumnya seseorang langsung allama sebelum dia ta'allam. Kata orang Arab, faqidu syai'i la yu'ti. Orang tidak punya apa nggak bisa ngasih. Antum mau sedekah tapi nggak punya duitnya atau nggak punya barang yang mau disedekahi, apa mau disedekahi? Nggak bisa. Orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Antum nggak punya ilmu tajwid, nggak pernah belajar, kemudian ayo buka lembaga tahfidz, ayo kita belajar Quran sama saya, ayo belajar. Dia nggak pernah belajar, nggak selesai belajarnya kalaupun belajar. Cuma sekarang ini banyak orang yang kepedean. Yang kedua, yang penting banyak duitnya. Yang ketiga, yang penting cepat selesai hafalannya. Mohon maaf saya sedikit nyinggung tentang Tajul Waqor. Di Tajul Waqor muridnya memang sedikit, tapi kami bisa jamin kualitas bacaan anak. Apa gunanya murid banyak tapi kemudian bacaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan? Selesai hafalan, oh wisuda tahfiz, santri apa misalnya, kemudian tampil satu kelas semuanya selesai 30 juz, bisa kita tes. Saya pribadi
tidak mau seperti itu. Kami diajarkan oleh guru kami Ustaz Abdul Aziz, dan beliau termasuk orang yang tidak setuju dengan program menghafal Quran 40 hari. Pernah dengar? Ya, karantina Al-Quran 40 hari itu. Beliau sangat tidak setuju. Kenapa? Nggak ada hasilnya. Itu namanya setor buang. Atau setor buang. Setor, besok ngambil surat baru lagi, yang tadi udah hilang. Dia nggak peduli mau hilang mau kemana, nggak peduli. Yang penting setor baru. Nanti pas selesai program, laporan, wisuda. Ini kita di semua dalam berapa nih? Kita kalau misalkan 40 orang nih, hari ini kita karantina pertama 40 hari, keluar dari sini semua jadi hafiz-hafiz. Mau antum? Anda nggak mau. Setor uang. Nanti gimana memungkinkan memantapkan hafalan? Kurang lagi. Ya cuma dong yang pertama. Mendingan dia menghafal bertahun-tahun baru selesai, tapi mantap daripada 40 hari. 40 hari selesai, 40 hari selesai juga hafalan. Bukan hafid tapi habis. Habis hafalan. Ya, kita tidak mau seperti itu. Jadi kita tidak bangga punya murid banyak, hafalannya banyak, cepat selesai. Dan itu yang kami selalu diingatkan oleh gurunda kami Ustaz Abdul Aziz Abdul Awad. Dan beliau juga bukan tidak peduli dengan sanad, kan sekarang juga lagi ngetren tuh. Wow, buka lembaga tahfiz, udah buka lembaga sekolah Islam, gurunya bersanad. Wah, sanad pacak dibeli, antum punya duit 6 juta wajib beli sanad. Sanad apa nak? Antum dalam satu majelis itu bisa dapat 4 sanad. Caranya gimana? Buka semua bukunya, saya baca muqaddimah, bla bla bla. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 muqaddimah Al-Quran sebagai Rasul. Nah sekarang buka halaman terakhir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Dengan ini saya berikan ijazah kepada yang hadir pada hari ini tanggal sekian ini. Sudah selesai. Antum baca dari tengahnya. Besok keluar. Kenapa? Antum lah bayar ke Anies juta, lumayan juta. Oh, 30 juta dapat. Bisnis. Karantina bisnis, sanad bisnis. Musibah. Dan saya tidak setuju dengan itu. Sanad itu nggak gampang dapatnya. Apalagi sanad Quran. Antum setoran sanad Quran udah masuk juz 5. Kemudian ada huruf yang salah, disuruh ulang dari awal. Ulang dari awal lagi. Jadi 30 juz itu betul-betul sempurna bacaan, nanti betul bacaan, hafalannya dan tajwidnya. Baru dikasih sanad. Itu yang benar. Bukan dah shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Udah sanad. Sanad jadi beli di pasar pramuka dibaca dikit. Presiden dibaca bikin ijazah di pasar pramuka, masa tidak ada baca. Baik, masuk berikutnya. Jadi beliau kemudian menjelaskan tentang susunan buku ini dituntut. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi SAW, hadis Jibril. Nah, ayat surah Al-Qiyamah ayat 18. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Bila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Karena itu Rasul menunjuk dan memberi kepercayaan kepada beberapa sahabat untuk mengajarkan Al-Quran. Disebutnya Muqri, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abu Hudzaifah. Dan di Madinah Rasulullah mengutus namanya Mus'ab bin Umair. Ketika Bai'at Aqabah yang pertama, beliau mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah bersama pulangnya jemaah haji dari Mekah ke Madinah yang itu namanya Yathrib. 12 orang diutus Mus'ab bin Umair untuk ngajarin Quran. Kemudian disebutnya Muqri ahli Madinah, orang yang mengajarkan Al-Quran kepada ahli Madinah. Kemudian begitulah seterusnya para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Jadi Al-Quran itu bacaannya turun temurun, bukan otodidak. Bacanya gimana? Begini. Maka ada bacaan ismam, nggak bisa kita otodidak. Bacaan imalah, nggak bisa kita otodidak. Bacaan-bacaan yang tertentu, yang spesial, yang tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan cara talaqi. Ya, antum bisa ngapal buku ini, bisa sendiri bisa. Tapi apakah antum bisa menjabarkan? Apakah antum paham semuanya? Tapi ngapalnya oke. Maka perlu talaqi, perlu ditalqin.
Kemudian beliau mengatakan dalam Manzumah Al-Jazariyah tentang jadi Al-Imam Ibnu Jazari yang menyusun nazom. Nazom itu apa? Kaidah tajwid dalam bentuk syair yang dikenal dengan Manzumah Al-Jazariyah. Beliau menyebutkan tentang kewajiban seseorang baca Al-Quran dengan tajwid dalam baitnya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Al-akhdhu bit tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid, hatmun lazim, sesuatu yang wajib. Jadi baca Al-Quran dengan tajwid itu sesuatu yang wajib. Kenapa? Man lam yujawwidil Qur'ana asimun, lalu katakan bahwa baca Al-Quran tanpa tajwid dosa. Kenapa demikian? Karena li'annahu bihil ilahu anzala, karena dengan demikian itulah, dengan tajwid itulah Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi hadis yang tadi, khairukum man ta'allama, Jibril belajar dari Allah bacaan yang betul, mendapatkan dari Allah Ta'ala. Ketika Allah berfirman kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril ditugaskan menyampaikan kepada Nabi Muhammad, itu bacaan Jibril, itu bacaan Allah, tajwidnya betul, cara bacanya begitu. Tapi Jibril tidak menyebutkan ya Muhammad, ini namanya ikhfa idgham. Penamaan hukum itu baru, bukan pada zaman Rasulullah tidak mengajarkan ini namanya hukumnya, ini sifat hurufnya qalqalah, ini enggak ada. Cara membaca itunya yang betul, baru kemudian para ulama merumuskan kaedah-kaedah tajwidnya. Ketika banyak orang lain, orang selain Arab yang masuk Islam, yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Salah satu kesulitan kita dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran bahasa Arab bukan bahasa ibu kita, dan kita nggak bisa membaca Al-Quran dengan bahasa ibu kita. Artinya mana kena pusat, ini orang Pangkal, masa baca Quran cara gaya orang Arab? Tidak, katanya pakai bahasa Quran. Kalau kata orang tua boleh, nak pakai bahasa Habang, katanya. Kata orang mentok, nak cara Quran, bahaya nanti. Kata orang Jawa begitu juga. Al-Quran bahasa Arab bukan bahasa ibu kita. Maka kita perlu belajar tajwid, harus mengenal makhraj huruf. Kenapa? Saya selalu ulang, apakah semua huruf Arab itu ada temannya dalam huruf Latin? Tidak semuanya. Huruf H, oke, H dalam huruf Latin ada satu H. Tapi antum kan tidak pernah kalau ngomong pakai H, pakai tipis dan tebal. Ustaz Ali mau kemana? Mau ke sekolah. Hari ini hari Rabu, nggak ada. Rabu, antum buduknya batil, batal. Ya. Wah, ini orang sholat tawadhu sekali. Nggak, ada bahasa kita yang tidak ada dalam bahasa Arabnya, kita harus belajar huruf dhad. Nggak ada dalam bahasa kita. Terus apa lagi? Shin. Nggak ada. Syaitan, itu bilang syaitan bahasa itu bahasa Arab pastinya. Syaitan. Shin sendiri itu nggak ada dalam, adanya S. Ya. Apa misalnya? Yang ini, yang tidak ada huruf. Kalau F dengan V, oke. Huruf Q dan Qaf itu beda. Q. Kha. Ada bahasa Indonesia? Nggak ada. Nah, itu yang beberapa huruf itu, bahkan huruf yang ada pun, huruf dal kan gampang D, tapi nggak bisa antum, misalnya maaf kalau ada yang Jawa, orang Jawa bilang dal apa? Dadi, nadi mas. Ini kalau dia pakai logat Jawa nanti, apa? Qul huwallahu ahad, gitu. Kacau jadi. Maka baca Arab harus dengan logat Arab. Mau tidak mau kita harus ngikutin
Jadi kalau ada orang yang anti Arab, sebenarnya dia anti Islam. Kenapa? Karena Islam itu memang tidak identik dengan Arab, tapi Islam berasal dari Arab. Rasulullah orang Arab, Rasulullah pakai bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab. Nah kalau kita benci dengan bahasa Arab, benci dengan sesuatu yang berbau Arab, sama dengan membenci agama. Atau tahu saya pakai balik itu, yang nggak suka dengan Arab, bau Arab, PKI. Ya. Baik, kita kembali ke kaidah tadi. Karena dengan demikianlah Allah menurunkan Al-Quran. Dengan tajwid itulah Allah turunkan Al-Quran. Dengan tajwid pula Al-Quran baik kepada kita. Allah kepada Jibril kepada Nabi Muhammad kepada sahabat kepada tabi'in, terus sampai kepada kita. Makanya harus dijaga. Tidak bisa otodidak, tidak bisa sekenak kita, harus dengan aturannya. Kita mau tidak mau harus ikuti. Tapi kalau cara baca asli lagu, nah itu bebas ya. Jangan pakai lagu India aja untuk mengaji nanti. Cuma kalau masalah lagu, ada orang yang salah kaprah. Dia lebih mementingkan lagu irama daripada tajwid. Jadi imam, kemudian diikutin gaya Syekh Sudes, tapi tajwidnya dia kena. Mendingan antum pakai gaya Bastari daripada gaya Syekh Sudes, tapi tajwidnya betul. Gaya antum, oh ini irama Al-Pipeni, nah, mazhab baru. Ya kan ada Bayati, ada Nahawan, ada Ros, tuh irama. Ini Pipeni, ya. Dia bikin sendiri gayanya. Gak apa-apa, daripada antum ngikutin gaya Syekh ini, tapi tajwidnya antum tidak belajar, itu musibah ya. Baik, kemudian karena itu metode yang asasi dan asli dalam mempelajari Al-Quran adalah metode talaki. Tadi sudah saya singgung ya. Mengingat terbatas sejumlah orang yang mungkin Al-Quran, terutama dalam hal tilawah, maka ulama qiraat meletakkan kaidah cara membaca Al-Quran. Artinya begini, tidak mungkin semua orang muslim itu datang ke syekh kemudian minta ditalaki tilawah. Ini sesuatu yang kalau cuma 50 orang, 20 orang mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah ribuan, syekhnya juga sedikit, syekhnya mukriknya sedikit, yang memang ahli betul dalam bacaan itu sedikit, tidak bisa mencukupi kebutuhan umat. Maka kemudian para ulama menyusun kaidah ini, menyusun kaidah tajwid maksudnya. Kaidah tajwid, cara membaca yang baik, sehingga mudah dipelajari atau bisa dipelajari orang lebih luas, tapi tetap harus dengan buku. Dengan buku ini penulis berharap dapat membantu kaum muslimin dalam mempelajari ilmu tajwid dan mampu mempraktekkan tilawah dengan sahih. Buku ini secara aplikatif. Aplikatif artinya berurutan dari awal, kemudian langsung ada aplikasinya, ada praktek. Nanti pada zuhur kita akan praktek bacaan mulai dari nun sukun, mulai dari makhraj, kemudian nun sukun. Kemudian beliau menuliskan tentang susunan buku ini, mukadimah, pengantar, dan seterusnya sampai bab 16 indikasi tahsin tilawah yang sukses. Jadi kalau tuh mau baca buku ini, setelah mukadimah lari ke belakang. Lari ke belakang menjadi motivasi kita. Kenapa kita ikut program tahsin? Apa kiatnya biar sukses? Ikhlas, banyak berdoa, ya. Ikhlas itu yang utama. Paling utama itu ikhlas. Kenapa belajar tahsin? Biar nanti bisa buka LTQ, wah salam. Ya, biar muridnya banyak. Ya, nanti saya bisa nyalon wali kota. Yang kedua banyak doa, minta agar dimudahkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam Al-Qur'an juga Rabbi zidni ilma. Kalau dalam Al-Quran nggak ada warzuqnya pahamannya, Rabbi zidni ilma, tambahin ilmu. Banyak doa agar dimudahkan. Yang ketiga apa? Teguh, tidak putus asa. Ulangi lagi, besok pagi tidak nak lagi datang. Terdedek kok. Garah Pak Ustaz. Ustaz Bastari apalagi nengok diri kita terdedek, rontok hafalan. Nengok dari jauh macam nengok jin ketemu Sayyidina Umar.
boleh lewat sini yang muter kan, yang lebih milih jalan lecek-lecek daripada ketemu. Bukan dia tuh diri, baru dia ketok. Justru kalau guru negur itu bersyukur, berarti antum salah dan antum ingin dibetulkan. Antum salah dan ingin guru antum betul. Bacanya, ulangi lagi ya, ulangi lagi sampai 3 kali. Oh maaf, masih banyak kalanya, antum mundur dulu, minggu depan kita ulangi lagi ya. Ini muridnya baru juga sekali, minggu depan tidak datang, minggu depan tidak datang lagi, akhirnya mundur. Kemana satu-satu mundur gitu. Dari 20 orang tinggal 1 orang lagi istiqomah benar. Kenapa? Anaknya. Jadi belajar Quran harus teguh pendirian. Antum sekali tidak hadir itu nggak bisa lanjut. Kenapa? Karena belajar tajwid itu berurutan, macam belajar matematika. Jadi pegang teguhlah prinsip keberhasilan berikut. Hadiri kelas dengan rutin, ya, rutin lah, seminggu sekali doang, masa malas-malasan. Yang kedua, cintailah semua teman satu halaqah. Artinya ada ruh kebersamaan. Ini datang ngaji, udah ini kayaknya napas lah, kayaknya anakku dari dulu pemusik. Tengok, dia lagi. Bukanlah kelas yang tinggi, kan dia kayaknya baru belajar. Dia tidak ada ruh kebersamaan, tidak mencintai teman sahabat. Padahal dengan kebersamaan itu membuat dia semangat. Masya Allah, orang-orang luar biasa, saya harus seperti mereka, saya bisa belajar dari mereka. Yang ketiga, berusaha mengikuti semua petunjuk belajar tahsin dengan sebaik-baiknya. Aktifkan lidah. Jangan, coba sekarang antum baca. Macam kucing disiram air panas. Antum mau ngaji atau jadi pengantin dipingit, ya, ada seperti itu tipe-tipenya. Coba antum baca surat Al-Falaq. Yes. Guru tidak sabar yang lempar ke kampus. Ya, apalagi model saya begitu cepat dius dari kelas. Tentang belajar ngaji. Minggu depannya datang lagi kan. Ya, belajar Quran itu belajar baca atau belajar diri? Baca pakai menu. Dalam hati apa pakai mulut? Nah, pakai mulut, kalau antum tidak menggerakkan mulut artinya tidak bisa belajar. Coba antum baca. Ro, la, ba, ma, ta. Jadi jangan malu ketika belajar tajwid. Murid antum harus diajarkan itu, harus berani. Cuma jangan terlalu pede, lu disuruhnya lalu teriak. Saat ini gede-gede sekelas menguasai. Harus diajarin berani salah. Itu belajar. Saya selalu katakan, kalau belajar bahasa asing apapun itu harus berani salah. Berani lagi. Antum baca. Oh, belum baca. Kalau antum lah baca kapan di kelas? Iya kan? Oh, aku tidak baca. Karena tidak baca itu makanya suruh baca. Baca tidak? Tidak keluar. Tidak begitu tidak. Santri, apalagi santri kami perempuan semua, mengejar rambut keriting. Jadi harus mengaktifkan lidah. Ya. Ngaji itu mengaktifkan lidah, harus aktif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan malu, maka ahsannya perempuan yang ngajarin perempuan, laki-laki yang ngajar laki-laki. Kenapa? Ada bab dia harus talaki dan melihat gerakan bibir. Kan gak enak kita ngeliatnya bibir, gak enak, fisik dan gak boleh. Ya. Yang perempuan pun lihat bibir gurunya ini, bahaya. Ya boleh kalau nyetor hafalan, dia bacaan sudah bagus, tinggal setor hafalan, pokoknya tajwidnya udah dijamin, tinggal setornya di balik hijab. Gurunya di sebelah sini, muridnya di sebelah sana, ada hijabnya, karena dia sudah menjamin bacaannya betul. Tapi kalau belajar tahsin, belajar tajwid nggak bisa, harus ada tatap wajah yang melihat gerakan. Bagaimana ismam?
La ta'manna. Nah kan nggak enak muridnya melototin bibir gurunya. Gue Ustaz perlu gosok gigi gitu kan. Pantas sakit gigi. Nah, gitu, paham ya? Itu bab ini ya, bab adab dalam belajar, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki. Kalau gitu ibu bisa keluar. Benar indah. Baiknya itu aktifkan pendengaran batin dan lahir. Pendengaran batin maksudnya gini, saya bukan menganut ilmu kebatinan ya. Pendengaran batin gini, kadang orang kupingnya kayak, matanya kayak menatap kita, tapi hatinya kemana-mana. Betul nggak? Antum lagi ngajar. Coba yang ngajar SMP katakan, guru SMP, antum anaknya lagi masa-masa masya Allah SMP, dia matanya kita, tapi dia pikiran sudah di kemana, malam di kemana yuk. Itu namanya apa? Kupingnya di sini, tapi pendengarannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Belajar Quran nggak bisa. Belajar Quran harus serius, hatinya hadir, kupingnya hadir, matanya hadir, semua harus. Kenapa? Kalau dia salah dengar bahaya. Kata gurunya fathah dibacanya dhamma, kata gurunya dhamma dibacanya kasrah. Tadi kemana? Coba ulang lagi. Dia nggak bisa. Jadi aktifkan pendengaran dengan sering mendengarkan tilawah orang lain juga, guru, tilawah orang lain. Nah, bagaimana hukumnya belajar dari kaset, dari YouTube, dari boleh. Tapi belajar pertama dari guru yang betul, memang sudah diakui. Yang kedua, jangan jadi pedoman itu. Makanya saya katakan, jangan mengejar lagunya kemudian tajwidnya tinggal. Karena syekh yang itu sudah jadi. Yang ketiga, dia tak kalah penting. Ketika antum salah baca, ada tak YouTube negur antum? Oh, salah woy. Ada tak? Untuk belajar dari YouTube, TikTok apa? Kecuali kita pakai Zoom, ya, memang interaktif. Kayak sekarang kita belajar tajwid, kelas ini belajar hukum yang sukun, praktek. Atau salah, atau langsung. Kita kan YouTube. Dengerin salah bacanya, tajwidnya salah. Tidak ada di negara kita. Tapi itu sebagai membantu kita untuk mendengarkan, membiasakan mendengar bacaan yang betul, apa-apa. Tapi sebagai standar antum bawa bacaan antum sudah benar nggak bisa. Dia yang benar, antum belum benar. Nah, untuk membuktikan atau ngetes benar apa tidak badan kita, harus hadir di depan guru. Ustaz, tolong dengerin bacaan saya. Ada yang salah nggak? Begitu. Kemudian yang keempat adalah fokuskan diri dalam membenahi kelemahan tilawah yang ada dalam diri kita. Huruf apa yang kurang nih? Yang saya kalau ngucapin huruf kho kayaknya berat, udah latih terus. Kemudian berusaha mengajarkan kembali kepada orang lain. Tadi wa'alam, manfaatkan momentum ujian untuk mengevaluasi diri. Ini ketika ujian, minggu depan kita ujian, Ustaz izin, kita lagi ujian. Tidak ada yang berujian. Yang ke-16, bab ke-16, indikasi tahsin tilawah yang sukses. Pertama, indikasi iman, perubahan dan peningkatan iman yang terjadi setelah proses belajar Al-Quran. Jadi saya katakan bahwa kita belajar Quran ini bukan hanya belajar membaca, tapi belajar mengenal, menghayati, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan dengan kita belajar tajwid, kita makin cinta dengan Al-Quran, meningkat pula keimanan kita. Yang kedua, indikasi kemampuan. Ini ada perubahan dalam kemampuan membaca. Contoh kebaikan dari segi indikasi iman ini tumbuhnya kecintaan baca Al-Quran. Al-Quran yang telah kita pelajari dapat memotivasi kita memperbanyak amal soleh. Al-Quran kita baca berulang saat bertalaki kepada pemimpin semakin menambah keyakinan kita terhadap hari kiamat. Jadi ayat yang kita baca, mobil khusus, juz terakhir, juz 29, juz 30 apalagi, itu banyak ayat-ayatnya atau surat-suratnya yang berkaitan dengan hari kiamat, berbicara tentang hari kiamat. Yang keempat, puncak keberhasilan dalam belajar Al-Quran adalah tatkala Al-Quran mampu menggerakkan kita melakukan amal soleh yang berpahala besar dan daya jangkau manfaat yang luas serta abadi. Di antara amal soleh tersebut menghafal Quran, berdakwah di jalan Allah, dan seterusnya. Sementara itu ukuran keberhasilan ada itu apa? Kemampuan secara fisik, bagaimana dia membaca Al-Quran yang betul adalah sangat mudah. Berapa hasil ujian kita dapatkan itu berhasil nggak? Antum bisa menjawab pertanyaan, berarti antum berhasil dalam baik tes lisan maupun tes
Tulisan. Setiap orang pasti akan meraihnya cepat atau lambat, selama dia disiplin dan serius dalam proses belajar. Kalau belum berhasil semester ini, mudah-mudahan semester depan bisa, dan seterusnya. Kalau ada berhasil juga, ulangi lagi. Kemampuan membaca yang sudah bagus juga diapresiasi oleh Rasulullah dalam sabdanya, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Tapi jangan minder. Lanjutan hadisnya, waladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaq. Dan orang yang baca Al-Quran terbata-bata, susah mengucapkan huruf, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala apa? Pahala membaca, dan pahala dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya, belajarnya. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk belajar Al-Quran melalui buku ini yang disusun oleh guru kita, Ustaz Abdul Razak Abdul Rauf. Sangat bermanfaat.